Baik, selamat pagi. Saya Suryani Tangdiaga, Prodi Informatika dengan NIM 250401020097. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah data mining dengan judul Prediksi Resiko Diabetes dengan data mining. Penerapan teknik data mining berbasis CRISPDM dalam prediksi risiko penyakit diabetes. Adapun abstrak penelitiannya, penelitian ini menerapkan metode CRISPDM untuk membangun model prediksi risiko diabetes menggunakan data rekam medis. Deteksi dini penting untuk mengurangi komplikasi, dan hasilnya model prediksi yang valid dapat diimplementasikan sebagai alat bantu keputusan medis, yaitu data mining, CRISPDM, prediksi, dan diabetes. Latar belakang dan rumusan masalahnya. Yang pertama, penyakit diabetes, di mana diabetes adalah masalah kesehatan utama dengan peningkatan penderita setiap tahunnya. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Kemudian pemanfaatan data, di mana data rekam medis yang besar belum dioptimalkan untuk prediksi risiko penyakit diabetes, seringkali hanya sebagai arsip. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu membangun model prediksi risiko penyakit diabetes yang akurat menggunakan metode CRISPDM untuk mendukung diagnosis dan pengambilan keputusan. Ada dua hal, yang pertama akurasi prediksi, di mana meningkatkan ketepatan deteksi dini risiko dari diabetes. Yang kemudian dukungan klinis, yaitu membantu proses diagnosis dan pengambilan keputusan medis. Landasan teorinya yaitu data mining, yaitu proses analisis data berskala besar untuk menemukan pola atau pengetahuan tersembunyi yang bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian ada algoritma prediksi seperti random forest, naive bayes, dan SVM. Dipilih karena mampu menangani data medis dan menghasilkan kinerja prediksi yang lebih baik. Adapun metode dari CRISPDM ada 6 tahapan utama. Yang pertama business understanding, kemudian yang kedua ada data understanding, yang ketiga data preparation, yang keempat modeling, dan kelima evaluasi, dan terakhir deployment. Oke, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama ada di tahapan pemahaman dan persiapan. Ada dua, yaitu yang pertama business understanding, di mana meningkatkan ketepatan deteksi dini risiko diabetes untuk penanganan yang lebih cepat dan tepat. Jadi ini lebih ke ketepatan deteksi ya, deteksi dini. Kemudian ada data understanding atau data rekam medis dari pasien tersebut yang berisi tentang usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar gula darah, itu dianalisis untuk kualitas awal. Kemudian tahapan berikutnya yaitu pemodelan dan evaluasi. Ada 3, yang pertama data preparation, di mana berisi tentang pembersihan data dari nilai kosong atau tidak wajar, kemudian transformasi data, dan pembagian data latih atau uji. Kemudian ada modeling, yaitu model prediksi dibangun menggunakan algoritma terpilih, dilatih pada data latih untuk klarifikasi risiko diabetes itu. Terus ada evaluasi. Evaluasi model ini dia menggunakan confusion matrix dengan recall sebagai perhatian utama. Kemudian deployment dan hasil, yaitu yang pertama deployment, itu model yang dievaluasi dapat diintegrasikan ke sistem informasi rumah sakit sebagai alat bantu untuk diagnosa.
Kemudian pembahasan dan hasil. Pembahasan dan hasil yang isinya visualisasi distribusi data pasien. Kemudian ada perbandingan performa algoritma dan analisis faktor berpengaruh seperti kadar gula darah. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran, yaitu efektivitas CRISP-DM, di mana metode ini terbukti efektif dapat membangun metode prediksi risiko diabetes secara sistematis dan lebih valid. Kemudian datasetnya lebih besar. Ini saran ya, disarankan menggunakan dataset yang lebih besar untuk penelitian selanjutnya. Kemudian terakhir, deep learning, menerapkan metode lanjutan seperti deep learning untuk meningkatkan akurasi prediksi. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih.